Selamat pagi anak-anak, selamat ketemu di minggu awal ini. Ya, anak-anak sekalian, untuk anak-anak peserta didik kelas 8 mengawali pertemuan proses belajar dan mengajar hari ini, yaitu kalian mempelajari mata pelajaran matematika, masih dalam konteks pembelajaran sistem koordinat, dan hari ini merupakan pertemuan yang ketujuh, masih materi koordinat kartesius dan koordinat kutub. Untuk itu anak-anak sekalian, Bapak Guru berharap kalian tetap semangat di dalam menjalani tanggung jawab belajar hari ini. Dan kepada kalian sekalian, pelajaran matematika hari ini merupakan pembelajaran matematika pada pertemuan yang ketujuh, masih dalam materi koordinat kartesius dan koordinat kutub. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran di pagi ini, mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami datang mampir tetap kudusan-Mu ya Tuhan di pagi yang indah ini, karena begitu agung, begitu mulia kasih dan kemurahan bagi kami sekalian. Engkau masih mencurahkan kami nafas kehidupan, kekuatan kesehatan yang baik, sehingga kami boleh Engkau pertemukan dalam satu kegiatan proses belajar dan mengajar kepada Bapak Guru dan kami anak-anak sekalian. Terima kasih Tuhan atas penjumpaan hari ini, dan kami datang membawa segala pergumulan kami, khususnya di dalam kekurangan dan keterbatasan kami di dalam mempelajari segala sesuatu ini. Tuhan, kami butuhkan daripadamu akal budi, hikmat, bahkan kepintaran, sehingga Engkau akan mengurapi kami masing-masing, sehingga kami boleh menjalani tugas tanggung jawab hari ini, yaitu proses belajar dengan baik. Untuk itu Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau akan memberikan mereka kekuatan kesehatan yang baik, semangat, walaupun mereka hanya belajar dari rumah, tetapi tidak mengurangi semangat mereka untuk tetap terus berpacu di dalam kegiatan dan tanggung jawab mereka, yaitu proses belajar. Untuk itu Tuhan, berkati kami semua, dan anak-anak-Mu saat ini telah siap untuk proses pembelajaran hari ini. Berfirmanlah bagi kami sekalian Tuhan, dan terus urapi kami dengan segala yang kami butuhkan. Dalam kumpulan Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak sekalian, dalam mempelajari koordinat kartesius dan koordinat kutub, kompetensi dasar yang diharapkan yaitu kompetensi pengetahuan. Kalian diharapkan dapat menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Untuk kompetensi keterampilan, kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Indikator pengetahuan. Indikator pengetahuan yang diharapkan, kalian dapat menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalian juga dapat menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik asal atau titik pusat 0,0. Kalian juga dapat menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik tertentu, yaitu titik A, B. Menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Juga kalian dapat menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kalian juga dapat menentukan kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan juga tegak lurus terhadap sumbu Y. Kalian juga dapat menggambar dua garis yang sejajar, dan juga kalian dapat menggambar dua garis yang saling tegak lurus. Untuk indikator pengetahuan. Dan untuk indikator keterampilan, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik. Kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan garis. Tujuan pembelajaran saat ini, kalian dapat memahami posisi garis yang sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Begitu pula kalian dapat memahami posisi titik terhadap titik asal, titik pusat 0,0 dan titik tertentu A, B. Memahami posisi garis yang sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Juga memahami posisi garis yang sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Memahami posisi garis yang memotong tidak tegak lurus sumbu X dan memotong tegak lurus sumbu Y. Dan terakhir, kalian diharapkan dalam proses pembelajaran ini menyelesaikan kedudukan titik pada koordinat kartesius yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat kembali dalam proses pembelajaran koordinat kartesius. Koordinat kartesius adalah koordinat suatu yang titik yang digambar pada sumbu X dan sumbu Y atau pada bidang kartesius, dan terdiri dari absis untuk nilai X dan ordinat untuk nilai Y. Ditulis titik P, titik P adalah X, Y.
Artinya sumbu X adalah absis dan sumbu Y adalah ordinat, seperti contoh pada garis bilangan ini. Ya, ada titik P. Jadi yang sejajar dengan sumbu X adalah XP dan sejajar sumbu Y adalah YP. Jadi titik P itu adalah titik XP, YP. Untuk koordinat kutub, koordinat kutub adalah koordinat yang digambar pada sumbu X dan sumbu Y dan terdiri dari nilai R, jarak titik dengan pangkal koordinat, itu nilai R-nya, dan akibat dari jarak titik dengan pangkal koordinatnya itu akan membentuk sudut XOP atau sudut theta. Ditulis atau dilambangkan untuk koordinat kutub, misalnya ada titik P sama dengan atau buka kurung R, sudut theta. Kita lihat dalam pembahasannya, misalnya ada diagram kartesius, titik sumbu X dan sumbu Y, kemudian ada titik P, jarak titik P ke sumbu atau titik pusat itu adalah R, dan sudut yang dibentuk antara garis titik P ini, OP ini terhadap sumbu X itu ada membentuk sudut theta atau sudut alfa. Jadi titik P untuk koordinat kutubnya adalah R, sudut theta. Kita mau lihat bagaimana mengkonversi koordinat kartesius ke koordinat kutub atau sebaliknya. Koordinat kartesius yang ini dan koordinat kutub yang ini. Kita lihat ya. Jadi konversi untuk koordinat kartesius ke koordinat kutub atau sebaliknya ini bisa kita lihat dengan cara ini. Jadi untuk sumbu X dan sumbu Y diganti dengan jarak ini, jari-jarinya, radiannya, dan sudut yang terbentuk, sudut theta. Ya. Untuk R yang ini radiannya itu diperoleh dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi berarti R saja itu adalah lawan dari kuadrat, adalah akar kuadrat. Jadi untuk mendapatkan R itu adalah akar 2 dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. X kuadrat ini ditambah Y kuadrat ini. Untuk mendapatkan sin theta itu adalah ordinat dibagi dengan jari-jari, sehingga untuk dapatnya berarti Y sama dengan R kali sin theta. R kali sin theta. Kalau cos theta itu sama dengan X per R. Berarti untuk dapat nilai X itu R pindah ke kiri menjadi R kali cos theta. Ini yang dipakai untuk menentukan sudut, dan ini yang dipakai untuk menentukan jari-jarinya. Mari kita lihat contohnya. Misalnya ada soal, tentukan koordinat kutub dari titik koordinat kartesius 4,4. Jadi ini koordinat kartesius yang akan mau diubah ke koordinat kutub. Sumbu X nya 4, sumbu Y nya juga 4. Kita lihat. Jadi titik P nya 4,4. Berapa R nya? R nya adalah, kita lihat pembahasannya, R adalah akar 2 dari X kuadrat tambah Y kuadrat. 4 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 16. Tambah 16 sama dengan 32. 32 itu diperoleh dari akar 16 kali akar 2. Akar 16 adalah 4 dikali akar 2. Jadi R nya adalah 4 akar 2. Sekarang untuk memperoleh tangens theta, tangensa, yaitu 4 per 4. Tangens itu adalah ordinat dibagi dengan absis Y per X. Ordinatnya 4, absisnya 4. Tangen theta sama dengan 1. Tangen 1 itu adalah nilainya 45 derajat. Sehingga diperoleh untuk koordinat kutubnya R nya adalah 4 akar 2
dan tetanya sudutnya adalah 45 derajat. Jadi koordinat kutubnya adalah 4 akar 2,45 dan koordinat kartesiusnya untuk titik P 4,4. Misalnya sekarang koordinat kutub yang diketahui diubah menjadi koordinat kartesius. Kita coba lihat. Dia bilang sudutnya adalah 30 derajat, R-nya adalah 6. Kita mau cari berapa sumbu X dan berapa sumbu Y. Kita lihat pembahasan yang tadi bahwa untuk mendapatkan itu kita ada X itu adalah R cos theta. R-nya 6, cos 30. Cos 30, cosinus 30 nilainya 1/2 akar 3. 1/2 akar 3. Jadi untuk dapat nilai X itu 6 kali 1/2 yaitu 3. Jadi 3 akar 3. Kita lihat untuk Y-nya. Y adalah R kali sin theta. Y sama dengan 6 kali sin 30. Sin 30 dah setengah. Berarti 6 kali setengah sama dengan 3. Jadi untuk nilai T X, Y 3 akar 3,3. Untuk nilai koordinat kutub untuk titik T 6,30 dan untuk koordinat kartesiusnya titik T adalah 3 akar 3,3. Ya, titik-titik dalam sistem koordinat polar dengan kutub pol E 0 dan aksis polar L warna hijau itu merupakan titik koordinat radial 3 dan koordinat angular 60 derajat atau 3,60 derajat. Warna biru titik 4,210 yang ini. Jadi semua mengacu dari 0 derajat sampai 210 derajat berada di kuadran ketiga. Untuk ini dia berada di kuadran yang pertama 60 derajat. Sebuah grid polar dengan beberapa sudut yang diberi label dalam derajat. Jadi ada sudut 30, ada sudut 60, 90 dan seterusnya. Kalian akan mengikutinya. Hubungan koordinat kutub dan koordinat kartesius. Koordinat kutub merupakan koordinat yang ada pada kartesius yang terletak pada suatu lingkaran. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga koordinat kutub ditulis berdasarkan jari-jari lingkaran dan sudut yang itu terhadap sebuah X positif. Misalnya, koordinat kartesius titik A adalah X, Y dan koordinat kutub titik A adalah R, sudut alfa. Hubungan kedua titik adalah untuk sumbu X itu diperoleh koordinat kutubnya R dikali cos alfa, dan untuk sumbu Y R kali sin alfa. Ini yang perlu diingat anak-anak supaya tidak kacau. Sekarang kita lihat ilustrasinya dalam gambar. Gambar ini itu persamaan lingkarannya adalah X tambah Y kuadrat, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, jari-jari kuadrat. Koordinat kutubnya titik A itu adalah R, sudut alfa, dan koordinat kartesiusnya adalah X, Y. Sehingga hubungan antara koordinat kutub dan koordinat kartesius X sama dengan R plus alfa, Y sama dengan R kali sin alfa. Tangen alfa adalah ordinat berabsis Y per X. Langkah-langkah mengubah koordinat kutub menjadi koordinat kartesius. Langsung menggunakan hubungan X kali X sama dengan R kali cos alfa dan Y sama dengan R kali sin alfa. Itu rumus untuk menentukan koordinat kartesius, koordinat kutub menjadi koordinat kartesius. Untuk mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat kutub itu R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Menentukan besar sudut dengan salah satu rumus sin alfa sama dengan Y kali jari-jari, atau cos alfa sama dengan X kali jari-jari, atau tangen alfa sama dengan Y dikali sumbu X. Untuk kuadrannya ada 4 kemungkinan. Ya, seperti yang sudah dipelajari pertemuan pertama. Untuk kuadran pertama itu semua bernilai positif, baik X maupun Y. Untuk kuadran kedua yang bernilai negatif adalah X dan Y tetap positif. Untuk kuadran ketiga kedua-duanya sumbu X dan sumbu Y itu negatif. Dan untuk kuadran 4
sumbu X yang positif dan sumbu Y yang negatif. Kebalikan dari kuadran 2 dan 4. Begitu pula dengan kuadran 1 dan 3, kebalikan. Semua positif dan semua negatif untuk X dan Y. Kita lihat aplikasinya dalam contoh soal. Nyatakan titik-titik berikut dalam koordinat kutub dan koordinat kartesius sesuai dengan yang diketahui. Misalnya titik P 4,4. Soal yang kedua titik P 6,120. Artinya nomor soal A ini kita akan mengubah menjadi koordinat kutub, dan nomor soal B koordinat kutub diubah menjadi koordinat kartesius. Kita lihat titik P 4,4. R nya berarti akar 2 dari 4 kuadrat tambah 4 kuadrat didapat 4 akar 2, karena menjadi 30 akar 32. Akar 32 itu adalah akar 16 kali akar 2. Akar 16 itu 4 dikali akar 2. Tangan 4, tangan theta itu 4 per 4. 4 per 4 1. Jadi untuk mendapatkannya bahwa berapa nilai dari sudut dari 1, sudut dari 1 itu adalah sudut tetanya 45 derajat, sehingga didapat bahwa jari-jarinya 4 akar 2, tetanya 45 derajat untuk 4,4. Kalau yang B, P 6,120 derajat, X sama dengan R cos alpha. 6 R nya dikali cos 120 derajat. 6 kali cos 120 derajat itu adalah 180 dikurang 60 derajat, menjadi cos 60 negatif cos 60 derajat, sehingga dapat bahwa negatif cos 60 adalah 1/2. 6 kali negatif 1/2 adalah negatif 3. Pertanyaannya, dari mana dapat negatif cos 60 ini? Ini adalah dari sudut 180 dikurang 60 derajat, berarti dia berada di kuadran yang kedua ya. Kemudian untuk sumbu Y, R kali sin theta. 6 kali sin 120 derajat kurang 60 derajat, menjadi 6 kali sin 60 derajat. Y sama dengan sin 60 adalah 1/2 akar 3. 6 kali 1/2 sama dengan 3 kali akar 3. Jadi dapat sumbu X nya negatif 3, sumbu Y nya adalah 3 akar 3. Jadi untuk koordinat kutub 6,120 derajat diubah menjadi koordinat kartesius menjadi negatif 3,3 akar 3. Nyatakan koordinat kutub titik A 8,30 ke dalam koordinat kartesius. Penyelesaiannya, diketahui titik A R, alpha yaitu 8,30 derajat. Artinya R nya 8 dan alpha nya 30 derajat. Menentukan koordinat kartesiusnya, X sama dengan R cos alpha, jadi R kali cos 30. Cos 30 nilainya 1/2 akar 3, jadi 8 kali 1/2 akar 3 sama dengan 4 akar 3. Begitu pula dengan Y sama dengan R sin alpha. R sin alpha sama dengan 8 kali sin 30. Sin 30 adalah setengah, jadi 8 kali setengah adalah 4, sehingga didapat bahwa sumbu X nya adalah 4 akar 3 dan sumbu Y nya adalah 4. Kalau kita disuruh ubah koordinat titik A 8,30 derajat, maka di dalam koordinat kartesius maka didapat nilai A adalah 4 akar 3 kali 4. Begitu pula dengan soal yang kedua. Nyatakan koordinat berikut dalam koordinat kutub. Mau diubah titik B 3,3 akar 3, titik C negatif akar 3,1. Untuk penyelesaian titik soal A, titik B 3, akar 3, X nya 3 dan Y nya 3 akar 3 dimasukkan ke mencari jari-jari, didapat akar 36. 3 kuadrat ditambah 3 akar 3 kuadrat. 3 kuadrat adalah 9, 3 akar 3 kuadrat adalah 27, di mana dapat 3 kali 2, 3 pangkat 2 9 akar 3 pangkat 2 adalah 3. 9 kali 3 27, 9 tambah 27 36, akar 36 adalah 6.
sehingga menentukan rumus cos alfa sama dengan X per R. 6 yang untuk R nya dan X nya adalah 3, jadi 3 per 6 sama dengan 1/2. Cos 1/2 itu nilainya adalah 60 derajat, sehingga didapat bahwa karena nilai X yang positif, maka nilai B titik B di dalam koordinat 1 dengan sudut 60 derajat. Jadi koordinat kutubnya adalah B adalah 6,60. Untuk titik C negatif akar 3,1. Kita lihat jarak dua titik koordinat kutub. Untuk menghitung jarak dua titik koordinat kutub, caranya menggunakan jarak dua titik pada koordinat kartesius. Artinya kita harus mengubah dulu koordinat kutub menjadi koordinat kartesius. Untuk jarak dua titik koordinat kartesius, silakan baca materi jarak dua titik dan titik garis. Tentukan jarak titik A R1, θ1 sudut 1 dan titik B R2, sudut 2. Koordinat kartesiusnya adalah A kali R1, sudut 1. X1 sama dengan R1 kali cos sudut 1, Y1 sama dengan R1 kali sin sudut 1, sehingga didapat titik A sama dengan R1 cos alfa theta untuk semua Y R1 sin theta. Untuk R kuadrat R2, sudut 2 didapat X2 yaitu R2 kali cos 2 Y2 sama dengan R2 kali sin 2, sehingga diperoleh titik A adalah R2 cos theta 2, R2 kali sin theta 2. Menentukan jarak titik tersebut kita sudah dapat titik A nya R1 cos titik theta 1, R1 sin theta 1. Untuk yang B nya titik A R2 cos theta 2, R2. Jarak titik A X1, 1 dan titik B X2, 2 itu adalah sama dengan akar dari buka kurung X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang X1 kuadrat. Masukkan X2 nya yang ini, X1 nya yang ini, begitu pula dengan Y nya yang ini dan seterusnya, sehingga didapat hasil dari ini adalah R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat dikurang 2 kali R1 R2 cos tangen 2 dikurang tangen 1. Kemudian untuk ketiga ada soal masih sama. Tentukan jarak titik A 3,160 dan titik B 4,100 derajat. Diketahui A R1, sudut 1 yaitu 3,160 derajat dan B R2, sudut 2 4,100 derajat. Jadi masukkan nilainya R1 tambah R2 kuadrat dikurang 2 kali R1 R2 cos sudut 2 kurang sudut 1, 3 kuadrat R1 nya tambah 4 kuadrat R2 nya dikurang 2 kali 3 kali 4 cos sudut pertama 160 derajat kurang 100. Jadi 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 2 kali 3 kali 4, 6 kali 4 24 cos 60 derajat, sehingga didapat 9 tambah 16 25 kurang 24 cos 60. Cos 60 dibilang tadi setengah, berarti 24 kali setengah sama dengan 12. Jadi akar 25 kurang akar 12 sama dengan akar 13. Jadi bukan kuadrat sempurna, jadi tidak usah dicabut akarnya. Nah, di akhir pembelajaran ini anak-anak, Bapak Guru ingin menyampaikan, karena materi hari ini hanya materi mempertegas atau mengulang materi minggu lalu, dan saatnya ya, karena kita sudah mempelajari 2 bab sudah selesai. Jadi kepada seluruh peserta didik kelas 8 SMP Trisbun di Pemala, untuk pertemuan hari Rabu
tanggal 12 Agustus 2020 lusa, kita akan membahas soal dan pembahasan materi, pola barisan dan persebilangan yang sudah kita pelajari dari pertemuan 1 sampai 3 yang lalu. Minggu depan, hari Rabu tanggal 11 Agustus 2020, kita akan melaksanakan ulangan harian melalui Classroom Matematika. Untuk itu kalian bergabung di aplikasi Google Classroom di kelas masing-masing dengan mengetik untuk gabung kelas 8A itu 7B4 SD5A dan kelas 8B itu adalah CG5GZKG. Jadi kalian bergabung di kelas tersebut. Jadi tolong diperhatikan karena masih banyak para siswa yang tidak masuk dalam kelas yang sudah dibikin atau kelas matematika di dalam Google Classroom. Ya, kepada seluruh anak-anak sekalian, demikian materi hari ini. Just little to say, kalian sangat diharapkan untuk terus semangat di dalam mengikuti pembelajaran. Ingat, kalian mengikuti protokol kesehatan, yaitu rajin cuci tangan melalui air mengalir dan menggunakan sabun, jaga jarak jika berada di luar rumah, dan teristimewa selalu menggunakan masker. Tetap semangat, salam sehat untuk kalian semua. Selamat bertemu hari Rabu lusa. Kiranya kasih dan pertolongan Yesus Kristus akan terus menaungi kita sehingga kita akan terus dimampukan dan diberi kekuatan kesehatan yang baik di dalam menjalani tanggung jawab masing-masing, baik itu tanggung jawab sebagai guru maupun tanggung jawab sebagai peserta didik. Selamat buat anak-anak sekalian, sampai jumpa, salam sehat.